Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mahfud Asyari, SEME selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan materi sesuai judul pada PPT tersebut, yaitu mengenai sikap dan kepuasan kerja. Materi ini merupakan pembahasan yang penting dalam ilmu perilaku organisasi. Maka dari itu, mari kita simak materinya bersama pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai sikap atau attitude. Sikap ini merupakan suatu pandangan atau penilaian kita terhadap sesuatu, bisa itu objek, orang, ataupun suatu kejadian. Nah, penilaian ini bisa bersifat positif, negatif, atau juga netral. Sikap ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada kognitif atau pikiran. Kognitif ini merupakan bagian yang berhubungan dengan apa yang kita yakini atau pendapat kita tentang objek sikap tersebut. Ini adalah informasi, fakta, atau keyakinan yang kita miliki. Kemudian kedua itu ada afektif atau perasaan. Ini adalah bagian yang berhubungan dengan perasaan atau emosi kita terhadap objek sikap tersebut. Ini merupakan suka, tidak suka, marah, senang, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada perilaku atau tindakan. Ini adalah kecenderungan atau niat kita untuk bertindak dengan cara tertentu yang sesuai dengan sikap kita. Ini adalah dorongan untuk menunjukkan sikap tersebut melalui tindakan. Singkatnya itu, sikap adalah cara kita menilai sesuatu baik atau buruk. Penilaian ini terbentuk dari apa yang kita pikirkan, yaitu kognitif tadi, apa yang kita rasakan, yaitu afektif, dan bagaimana kita berniat untuk bertindak atau berperilaku terhadapnya. Nah, selanjutnya ini ada ketiga komponen dari sikap. Yang pertama itu ada kognitif. Contoh di sini itu seperti atasan saya memberi promosi kepada rekan kerja yang tidak lebih pantas daripada saya. Atasan saya tidak adil. Artinya ini Anda memiliki keyakinan atau penilaian bahwa atasan Anda bertindak tidak adil berdasarkan fakta yang Anda amati. Kemudian yang kedua itu ada afektif atau perasaan. Ini merupakan bagian dari sikap yang berhubungan dengan emosi atau perasaan kita yang kita rasakan terhadap objek tersebut. Contoh yang ada di gambar ini, saya tidak suka atasan saya. Artinya itu karena penilaian ketidakadilan tadi, kognitif, Anda menggambarkan perasaan negatif tidak suka terhadap atasan Anda. Kemudian yang ketiga itu ada perilaku atau tindakan. Contohnya ini, saya mencari pekerjaan lain, saya mengeluh tentang atasan saya kepada siapapun yang mau mendengarkan. Artinya, perasaan negatif tadi mendorong Anda untuk melakukan tindakan nyata seperti mencari pekerjaan baru atau mengeluh. Jadi, hubungan dari ketiganya ini, dari ketiga komponen sikap ini itu bekerja sama untuk menghasilkan sikap secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya ini ada sikap kerja. Yang pertama ada kepuasan kerja, yaitu seberapa besar kita suka atau senang dengan pekerjaan kita secara keseluruhan. Intinya itu adalah perasaan positif yang muncul dari penilaian terhadap karakteristik pekerjaan Anda. Yang kedua itu ada keterlibatan kerja, yaitu seberapa besar kita mengidentifikasi diri dengan pekerjaan kita dan menganggap kinerja pekerjaan itu penting bagi harga diri kita. Intinya itu kita merasa bahwa pekerjaan adalah bagian penting dari diri kita dan kesuksesan di pekerjaan adalah kesuksesan pribadi. Yang ketiga itu ada komitmen terhadap organisasi, yaitu seberapa besar kita merasa terkait dengan dan ingin tetap menjadi anggota dari organisasi tersebut. Intinya yaitu ini adalah loyalitas kita kepada perusahaan, bukan hanya kepada pekerjaan kita saja. Nah, komitmen ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada afektif atau emosional. Intinya itu, Anda tetap di sana karena Anda suka dan ingin menjadi bagian dari perusahaan. Yang kedua itu berlanjut.
Anda tetap ingin di sana karena biaya untuk pergi terlalu tinggi, misalnya kehilangan gaji besar atau tunjangan pensiun. Yang ketiga itu ada normatif atau kewajiban. Anda tetap di sana karena Anda merasa kewajiban atau berhutang budi kepada perusahaan. Lalu yang keempat ini ada persepsi dukungan organisasi atau POS, yaitu seberapa besar kita merasa bahwa organisasi atau perusahaan menghargai kontribusi kita dan peduli terhadap kesejahteraan kita. Intinya adalah pandangan kita tentang seberapa baik perusahaan memperlakukan kita. Kemudian yang selanjutnya itu ada kepuasan kerja. Jadi penjelasan sederhananya itu kepuasan kerja itu ketika Anda merasa bahwa Anda diperlakukan adil dan mendapat imbalan yang setara atau lebih dari yang diharapkan dari pekerjaan Anda, seperti mendapatkan gaji yang setimpal dengan kerja keras, mendapat pujian, dan lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian yang selanjutnya ada penyebab kepuasan kerja. Yang pertama ada kondisi kerja. Ini adalah faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri dan lingkungan fisik tempat kita bekerja. Pekerjaan, apakah pekerjaan Anda menarik, menantang, tapi tidak terlalu sulit, memberikan variasi, dan membuat Anda merasa memiliki tujuan? Jika pekerjaan terasa membosankan atau monoton, kemungkinan kepuasan kerja akan menurun. Kemudian jika lingkungan tempat kerja Anda nyaman, terasa aman, memiliki fasilitas yang memadai, pencahayaan yang baik atau suhu yang pas, lingkungan fisik yang baik dan mendukung, maka kita akan merasa puas kerja di situ. Kemudian yang kedua itu ada kepribadian atau personality. Ini adalah faktor yang datang dari dalam diri pekerja itu sendiri, bukan dari pekerjaan. Intinya itu, orang dengan kepribadian tertentu cenderung lebih merasa mudah puas terlepas dari dimanapun mereka bekerja. Kemudian yang ketiga itu ada kompensasi. Kompensasi ini merupakan imbalan finansial yang diterima. Jadi intinya itu bukan hanya tentang seberapa besar gajinya, tapi seberapa adil gaji tersebut dibandingkan dengan apa yang dibayarkan kepada Anda untuk pekerjaan yang sama atau keadilan. Apa yang Anda rasa pantas dan Anda terima berdasarkan usaha Anda, seperti yang kita bahas sebelumnya. Walaupun penting gaji besar, seringkali tidak menjamin kepuasan jangka panjang jika faktor lain seperti kondisi kerja yang buruk. Kemudian yang keempat itu ada corporate social responsibility atau CSR. Ini merupakan faktor yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada hasil kepuasan kerja. Yang pertama ada produktivitas. Intinya itu pekerja yang puas cenderung bekerja lebih baik dan lebih keras. Ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kinerja. Ketika seseorang merasa dihargai, diperlakukan dengan adil, dan menyukai pekerjaannya, maka mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Mereka tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga karena mereka ingin melihat hasil yang baik. Jadi kepuasan kerja menghasilkan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Kemudian yang kedua itu ada Organisation Citizenship Behavior atau OCB, yaitu pekerja yang puas bersedia melakukan hal-hal yang baik yang melebihi tuntutan resmi pekerjaan mereka. Contohnya itu membantu rekan kerja yang sedang kesulitan, meskipun bukan tugasnya dia sendiri. Dia akan menawarkan diri untuk lembur tanpa diminta dan datang tepat waktu, meskipun tidak ada pengawasan, atau bersikap positif dan ramah kepada semua orang yang di kantor. Pekerja yang puas secara emosional akan terikat pada perusahaan dan ingin perusahaan berhasil sehingga mereka rela memberikan effort yang ekstra. Kemudian yang ketiga itu ada kepuasan konsumen. Intinya itu pekerja yang puas akan membuat pelanggan juga merasa puas, merasakan kepuasan. Ini terlihat sangat jelas pada pekerjaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan seperti customer service atau sales. Pekerja yang bahagia
dan positif akan memperlakukan pelanggan dengan lebih ramah, lebih sabar, dan responsif. Sikap positif karyawan ini menular dan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepuasan mereka. Kemudian yang keempat itu ada kepuasan hidup. Kepuasan di tempat kerja membuat hidup Anda secara keseluruhan akan terasa lebih baik. Bagi banyak orang, pekerjaan menghabiskan sebagian besar waktu dan energi mereka. Jika Anda merasa senang dan puas dengan pekerjaan Anda, energi positif itu akan terbawa pulang ke rumah. Sebaliknya, ketidakpuasan kerja dapat menyebabkan stres dan frustasi yang kemudian mempengaruhi kehidupan pribadi, kesehatan, dan pandangan umum Anda terhadap hidup. Jadi, kepuasan kerja berkontribusi besar pada kesehatan psikologis dan juga kualitas hidup secara menyeluruh. Kemudian ini ada life satisfaction wheel atau roda kepuasan hidup. Intinya itu roda kepuasan hidup atau sering juga disebut roda kehidupan, menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan secara keseluruhan tidak hanya datang dari satu hal saja, tetapi juga dari keseimbangan di berbagai area penting dalam hidup kita. Jika ada satu jari-jari roda yang terlalu pendek, maka perjalanan hidup kita tidak akan terasa mulus atau terasa goyang. Kemudian yang selanjutnya ini ada mengukur kepuasan kerja. Yang pertama itu ada skala peringkat dan kuesioner. Ini adalah cara yang paling umum. Karyawan akan diminta untuk mengisi daftar pertanyaan dan memberikan nilai atau peringkat untuk setiap aspek pekerjaan. Nah, ada 3 komponen dalam skala peringkat dan kuesioner. Yang pertama itu ada MSQ. Kuesioner ini sangat detail. Ia mengukur kepuasan terhadap banyak aspek seperti pengakuan, keamanan kinerja, gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan atasan. Yang kedua itu ada JDI. Kuesioner ini lebih fokus pada 5 aspek utama, yaitu pekerjaan itu sendiri atau tugas, gaji, peluang promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Kemudian yang ketiga itu ada NSQ. Nah, kalau kuesioner ini mengukur seberapa baik pekerjaan Anda memenuhi kebutuhan psikologis dan pribadi Anda. Kemudian yang kedua itu ada insiden kritis. Ini merupakan metode meminta karyawan untuk menceritakan pengalaman spesifik atau insiden di tempat kerja yang membuat mereka sangat puas atau sangat tidak puas. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan mungkin meminta menjelaskan satu momen dalam 3 bulan terakhir ketika Anda merasa sangat bangga dengan pekerjaan Anda, dan jelaskan satu momen ketika Anda merasa sangat frustasi atau kecewa. Tujuannya ini dengan mendengar cerita nyata, perusahaan bisa mengetahui akar masalah atau sumber kebahagiaan yang tidak terdeteksi oleh kuesioner standar. Kemudian yang terakhir itu, yang ketiga ada wawancara. Nah, tujuan dari wawancara ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menjelaskan perasaan dan alasannya secara lebih mendalam. Di luar pilihan jawaban di kuesioner, wawancara sangat berguna untuk menggali konteks dan menemukan isu-isu baru yang tidak cukup dalam pernyataan tertutup. Ini memberikan data yang lebih kaya dan kualitatif. Nah, kemudian ini ada suatu dampak ketidakpuasan kerja. Model ini itu membantu kita mengerti bahwa tidak semua orang tidak puas akan langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ada yang memilih berjuang untuk memperbaiki atau voice, ada yang diam-diam mengurangi kualitas kerja atau neglect, dan ada juga yang bertahan sampai berharap kondisinya akan lebih membaik atau loyalty. Kemudian yang terakhir ini ada perilaku kerja kontraproduktif. Ini merupakan segala tindakan buruk yang dilakukan oleh karyawan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja akan merugikan perusahaan dan orang lain di tempat kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sikap dan kepuasan kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.